Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustian Pratama, NIM 21000191024, kelas A. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal ujian tengah semester genap, yaitu dengan mata kuliah Ekonomi Teknik. Kita langsung menuju ke pembahasan soalnya saja. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu sebuah gudang dari perusahaan pengolahan rutan membutuhkan terlalu banyak energi untuk proses pemanasan dan pendinginan karena proses insulasinya ternyata kurang efisien. Perusahaan akan berusaha mengulangi permasalahan ini dengan mencoba memasang sistem insulasi baru yang lebih baik. Ada dua alternatif yang sedang dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah sistem insulasi busa yang harganya 65 juta dengan masa pakai 6 tahun dan nilai sisanya 13 juta. Perawatannya dibutuhkan setiap 2 tahun dengan biaya 2 juta setiap kali perawatan. Penghematan energi yang dihasilkan adalah 14 juta per tahun. Sedangkan alternatif kedua menggunakan insulasi filter glass yang harganya 40 juta dengan masa pakai 4 tahun dan nilai sisanya 4 juta. Di samping itu, diperlukan perawatan tiap tahun dengan biaya Rp600.000. Penghematan energi yang bisa dihasilkan adalah 11 juta per tahun. Dengan tingkat bunga 10% per tahun, pakailah metode nilai sekarang atau present worth untuk menetapkan alternatif yang terbaik. Di sini ada tips, yaitu gunakan metode KPK untuk menentukan horizon perencanaan. Nah, jadi kesimpulan dari soal ini, kita suruh mencari jalan alternatif yang tepat mana gitu, yang lebih efisien dari dua alternatif tersebut. Nah, kita langsung ke jawabannya aja. Nah, di sini pertama kita buat tabel. Ada MAR yaitu 10%. Jadi MAR sendiri adalah minimum achieved rate of return. Jadi menjelaskan tentang nilai minimal yang ingin diperoleh dari suatu investasi sehingga investasi tersebut dinyatakan layak. Nah, di sini kita ada dua alternatif, yaitu yang pertama alternatif insulasi busa dan insulasi filter glass. Di sini setiap alternatif memiliki masing-masing, yaitu initial cost, annual cost, dan annual benefit, nilai sisa. Yang terakhir adalah masa ekonomis. Nah, di sini ada tips untuk menjawab soal tersebut, yaitu menggunakan metode KPK untuk menentukan horizon perencanaan. Yaitu pertama kita diketahui KPK dari 6 sama 4 adalah 12. Nah, jadi tuh kita tuh kasih horizon waktunya itu sampai 12 gitu, yaitu 12 tahun. Maka yang pertama kita lihat alternatif 1, yaitu insulasi busa, di mana kita buat waktu periode horizonnya selama 12 tahun. Karena dia di sini 6 tahun, maka setiap 6 tahun sekali dia mengeluarkan initial cost sebesar 65 juta, dan diketahui ada annual cost sebesar 2 juta per 2 tahun sekali selama 6 tahun. Terus ada annual benefitnya, yaitu 14 juta per tahun selama 6 tahun. Dan di sini yang terakhir ada nilai sisa, yaitu sebesar 13 juta selama 6 tahun sekali. Sedangkan kita memakai periode sampai ke 12, maka periode 6 sampai 12 itu juga sama seperti perhitungan periode 1 sampai 6. Selanjutnya, kita akan menuju ke tahap perhitungan, di mana kita akan fokus kepada P1, yaitu periode 1 sampai 6. Diketahui inisial cost-nya
sebesar negatif 65 juta rupiah. Terus ada annual cost, yaitu 2 juta ketika tahun kedua dikurangi 2 juta ketika tahun keempat dikurangi 2 juta ketika di tahun keenam, terus ditambah annual benefit sebesar 14 juta ketika di tahun ke-6 dan ditambah nilai sisa 13 juta di tahun ke-6. Maka dari semua perhitungan atau jumlah di atas, maka didapatkan nilai P1 sebesar negatif 839.300.000 rupiah. Untuk mencari periode 6 sampai 12, maka carilah nilai F6. Sedangkan nilai F6 yaitu hasilnya sama dengan P1 atau periode 1 sampai 6. Jadi, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu diketahui F6 mencari P sama dengan F dikali 10% dikali 6 tahun, yaitu kita mendapatkan nilai hasilnya sebesar negatif 473.000 sekian. Maka PW1 atau present worth-nya dari insulasi nilai PW1 atau present worth 1 dari insulasi busa adalah P sama dengan P1 ditambah P2 dan menghasilkan nilai total present worth 1 yaitu sebesar negatif 1.313.000 rupiah. Nah, di sini juga ada pengertiannya, yaitu dari perhitungan di atas kita fokus terhadap nilai P1, yaitu untuk periode 1 sampai 6. Untuk periode selanjutnya kita dapat menggunakan nilai P1 atau periode 1 sampai 6 sebagai nilai F6-nya. Lalu mengubah F6 menjadi P2. Setelah itu kita total, maka akan mendapatkan nilai total PW1 atau present worth-nya. Selanjutnya yaitu kita menghitung alternatif kedua, yaitu insulasi filter glass, di mana kita juga menggunakan tahun yang sama, yaitu horizonnya 12 tahun, namun dia menggunakan waktu masa ekonomisnya yaitu 4 tahun. Nah, jadi di sini setiap 4 tahun sekali dia harus mengeluarkan initial cost yaitu sebesar 40 juta rupiah. Jadi ini perhitungannya juga sama dengan yang awal, di mana kita akan fokus pada perhitungan P1 yaitu periode 1 sampai 4. Nah, di mana diketahui P1 initial cost-nya sebesar negatif 40 juta. Terus annual benefit-nya didapat 11 juta dari periode 4 dikurangi annual cost-nya 600 ketika periode 4 dan ditambah nilai sisa yaitu sebesar 4 juta ketika periode 4. Maka semuanya ini kita total untuk mendapatkan nilai P1 yaitu sebesar negatif 4.300.000 rupiah. Untuk periode 4 sampai 8 dan 8 sampai 12 yaitu kita menggunakan rumus dengan mencari nilai F4 dan F8. Sedangkan hasilnya F4 dan 8 itu sama dengan nilai P1 yaitu nilai P1 sebesar negatif 4.300.000 rupiah. Jadi di sini ketika kita mencari P2 sama dengan F4, diketahui P mencari F dikali 10 dikali N atau periode waktu 4 tahun. Jadi kita mendapatkan P2, nilai P2 yaitu negatif 2.936.900.000 rupiah. Terus mencari P3 yaitu rumusnya juga sama seperti P2. P3 sama dengan F8 mencari P diketahui F dikali 10% dikali N atau periode waktu yaitu 8 tahun. Maka hasil P3 yaitu negatif 2.005.950.000 rupiah. Maka nilai PW2 atau present worth 2 adalah P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Jadi totalnya yaitu sebesar negatif 9.242.000 rupiah. Nah, jadi PW2-nya yaitu sebesar negatif 9.242.000 rupiah. Dari
rumus kedua ini juga sama ya, kayak yang tadi, yaitu yang pertama kita fokus kepada P1, habis itu P1 sudah ketemu hasilnya semua, maka kita untuk mencari periode 4 sampai 8 dan 8 sampai 12 tuh sama, tinggal kita bagi dua aja, yaitu P2 sama P3. Dimana untuk mencari P2 itu juga sama rumusnya. Hasilnya P1 kita cari di tabel. Makanya bisa dapat nilai P2. Dan P3 juga sama seperti yang tadi cara menghitungnya. Nah, di sini ada kesimpulan yaitu PW1 dengan nilai MAR sebesar negatif Rp1.313.000 dan sedangkan PW2 dengan MAR yang sama yaitu 10% mendapatkan nilai sebesar negatif Rp9.242.000. Nah, jadi yaitu dari kedua opsi tersebut bernilai negatif, artinya sama-sama merugikan. Jika tidak ada alternatif lain, maka terpaksa memilih salah satu di antara opsi tersebut. Pilihlah PW1 yang ruginya kecil. Setelah penyelesaian soal nomor 1 sudah selesai, maka kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di mana dalam soal tersebut investasi membutuhkan biaya awal sebesar 130 juta. Investasi ini hanya akan berumur sampai 15 tahun dan pada akhir umurnya bisa dilelang dengan harga 18 juta. Pendapatan yang dijanjikan dari investasi ini adalah 10 juta per tahun. Apakah investasi ini layak diterima apabila Anda analisis dengan metode payback periode? Yaitu A. Dengan mengembalikan bunga, B. Dengan memakai tingkat bunga 18%. Di sini ada tips dalam pengerjaan yaitu gunakanlah trial and error, kemudian lakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai payback periode. Nah, langsung ke pembahasan soalnya saja. Nah, di sini udah ada jawabannya. Kita langsung cari jawaban dari soal tersebut. Yang pertama yaitu diketahui initial cost-nya yaitu 130 juta dan salvage-nya ada 18 juta, annual benefit-nya yaitu 10 juta rupiah. Nah, di sini yang langkah pertama yaitu mengabaikan bunga yang berlaku. Maka diasumsikan tingkat pengembaliannya itu 0. Jadi 0 itu sama dengan min initial cost ditambah end action atau annual benefit ditambah salvage. Jadi kita akan mencari end action-nya yaitu initial cost dikurangi salvage lalu dibagi annual benefit. Maka 130 juta dikurangi 18 juta terus dibagi 10 juta. Maka hasilnya end action yaitu 11,2 tahun. Jadi kesimpulannya karena end action-nya lebih kecil estimasi umur ekonomisnya, maka investasi ini layak diasumsikan. Kenapa layak diasumsikan? Karena ini bisa balik modal tuh di tahun ke-11 karena masa batasannya yaitu di 15 tahun kan. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang B, di mana yang B ini kita menggunakan tingkat suku bunga sebesar 18%. Jadi solusinya yaitu nilai 0 negatif 130 juta ditambah annual atau pendapatan yang ada. Nah, pendapatan yang pertama yaitu 10 juta dikalikan tingkat suku bunga sebesar 18% supaya biar menjadi present. Kemudian ditambahkan dengan 18 juta atau nilai sisa lalu kita ubah ke nilai P dan dikalikan dengan tingkat suku bunganya yaitu 18%. Jadi di sini pertanyaannya kan kita tidak tahu nilai N itu dari mana. Maka kita menggunakan metode trial and error yaitu kira-kira jika dengan bunga 18% maka N berapa supaya dia menghasilkan 0 atau
tidak impas nilai permintaan atau pengeluaran. Di sini saya menggunakan nilai N sebesar 13, terus ini kita dapatkan dari nilai tabel, terus yang 18 juta juga ini nilainya dapat dari tabel, maka kita jumlahkan dan kita mendapatkan nilai sebesar negatif 788066. Kan kita di sini suruh mencari 0 kan, biar nilainya menjadi 0. Nah, ini tidak. Selanjutnya yaitu nilai N14, di mana didapatkan ini nilai ini dari tabel, terus yang ini juga dari tabel, lalu kita jumlahkan. Kita mendapatkan nilai sebesar negatif 62.190. Karena kita untuk mencari nilai 0, N-nya sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus interpolasi, yaitu menjumlahkan antara N1 dan N2 ini, supaya kita bisa mendapatkan nilai 0, di mana kita menggunakan rumus interpolasi, yaitu P2 dikurangi P1 dibagi P3 kurangi P1, dan juga N2 dikurangi N1, N3 dikurangi N1. Dari rumus di atas kita masukkan nilai-nilai N1 dan N2-nya. Terus di sini kita hitung, ya kan, untuk mencari N2-nya, yaitu kurangi 13, jadi 13 dikurangi 14, dibagi hasil negatif 62.190 ditambah 78.86.600. Terus kita kalikan dengan 0 ditambah 78.86.600. Maka menghasilkan N2 kurangi 13 sebesar negatif 00602. Terus dikali dengan 78.86.600. Nah, di sini kita mendapatkan nilai N2 yaitu negatif 4.744.144. Karena kita di sini suruh mencari nilai nolnya, kita tidak mendapatkan nilai 0, melainkan di sini kita mendapatkan nilai negatif. Kesimpulannya berarti jika N aksen lebih besar dari N atau 15 tahun, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Nah, kenapa ini tidak layak? Karena di sini kita mendapatkan nilai aksennya itu kurang dari 4 tahun, 744, dan sedangkan di sini adalah 15 tahun kan. Maka ini tidak layak untuk diinvestasikan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya dalam penjelasan tentang jawaban dari soal UTS Ekonomi Teknik, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.